Baik, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama Hindu. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu ajaran agama Hindu, yaitu Dasa Yama Brata dan Dasa Niyama Brata. Nah, untuk memohon kelancaran, kita mengawali pembelajaran kita dengan melakukan pengagungan. Om Swastiastu. Ya, jadi semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, tetap semangat belajar ya. Nah, hari ini kita akan membahas Dasa Yama Brata dan Dasa Niyama Brata. Apa itu pengertiannya, kemudian bagian-bagiannya, kemudian yang selanjutnya contoh penerapan dalam kehidupan kita seperti apa. Nah, ajaran ini kalau dikaitkan dengan Tri Kerangka Dasar itu termasuk ke dalam ajaran susila atau etika. Susila seperti yang kita ketahui adalah tuntunan berperilaku yang baik. Bagaimana kita berpikir, berkata, ataupun berbuat agar tetap berpedoman pada dharma. Sehingga disebut dengan subha karma atau perbuatan yang baik. Nah, ajaran ini, ajaran Dasa Yama Brata ataupun Dasa Niyama Brata terdapat dalam kitab Sarasa Niscaya. Nah, sedikit tentang kitab ini adalah kitab yang menjabarkan ajaran etika atau perilaku yang baik dari kitab Mahabharata. Jadi Mahabharata kan ada kisah Pandawa yang dikemas ke dalam Astadasa Parwa. Kemudian dari kitab ini dicari nilai-nilai etika, nilai-nilai moral atau nilai-nilai perilaku yang bisa kita teladani. Kemudian dikemas dalam Sarasa Niscaya. Sarasa artinya intisari. Jadi kitab ini ditulis oleh Begawan Wararuci. Jadi mengemas ajaran yang ditulis oleh Mahabharata oleh Resi Vyasa ke dalam Sarasa Niscaya. Nah, salah satu ajaran susilanya kita bahas sekarang, yaitu Dasa Yama Brata dan Dasa Niyama Brata. Nah, Yama dan Niyama sama-sama pengertiannya adalah pengendalian diri. Bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran, perkataan, atau perbuatan. Karena yang paling susah kita lakukan adalah mengendalikan diri. Nah, dalam Sarasa Niscaya sendiri disebutkan bahwa tantangan terbesar kita atau musuh terbesar kita tidak datang dari luar, tetapi datangnya dari dalam diri. Kita istilahkan dengan sadripu atau 6 musuh yang ada di dalam diri kita. Baik itu ada kama atau hawa nafsu, kemudian kroda, kemarahan, moho, kebingungan, mada, kemabukan, matsarya, iri hati, loba, sikap yang rakus atau tamak. Jadi kita pasti memiliki 6 musuh itu. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri atau kita bercermin ke dalam, merefleksi diri, merenungi diri, melihat kekurangan-kekurangan kita yang ada di dalam sadripu itu. Misalnya yang dominan adalah kama, berarti kita harus senantiasa mengendalikan hawa nafsu kita ataupun yang lainnya. Nah, pengendalian diri ini pada dasarnya mencakup 3 hal: pengendalian pikiran, pengendalian perkataan, ataupun pengendalian perbuatan. Nah, dikemas lebih jauh ke dalam ajaran Dasa Yama Brata dan Dasa Niyama Brata. Nah, yang pertama Dasa Yama Brata. Dasa Yama Brata adalah 10 macam pengendalian diri. Ya, jadi ada 10 macam pengendalian diri, baik itu lahir ataupun batin, jasmani atau rohani, untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia yang berlandaskan pada dharma atau perbuatan yang baik dari subha karma. Jadi kita mengenal tujuan hidup kita, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan jasmani atau jagatita dan kebahagiaan batin atau moksa. Jadi untuk mewujudkan moksa dan jagatita ini, kita harus senantiasa mampu mengendalikan diri. Nah, dikemas dalam ajaran Dasa Yama Brata. Nah, bagian-bagian ajaran Dasa Yama Brata adalah
Yang pertama adalah unreal sanction, artinya tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois ya. Yang kedua adalah kesama, tahan uji atau bersifat sabar, tahan terhadap panas ataupun dingin. Yang ketiga adalah satya, setia dan taat. Yang keempat adalah ahimsa, tidak membunuh atau menyakiti. Yang kelima adalah dhamma, pandai menasehati. Yang keenam adalah arjawa, tulus hati dan berterus terang. Yang ketujuh adalah priti, ulas asih. Yang kedelapan adalah prasada atau kejernihan hati. Yang kesembilan adalah madurya, berkata manis. Yang kesepuluh adalah mardawa atau kelembutan hati. Jadi ke-10 ini meliputi ya pengendalian pikiran, ya tadi seperti tidak bersikap egois, selalu sabar, ya itu boleh termasuk ke dalam pengendalian pikiran. Kemudian perkataan, tadi ada madurya, jadi berkata manis. Jadi kita hendaknya bertutur kata yang sopan, yang manis, yang mampu menyenangkan orang lain. Nah, ataupun perbuatan. Tadi ada haisa, tidak membunuh atau menyakiti. Kemudian ada priti, bersikap ulas asih terhadap makhluk hidup ya. Nah, selanjutnya adalah dasa niyama brata. Nah, apa itu dasa niyama brata? Jadi dari pengertiannya, dasa niyama brata adalah 10 jenis pegangan bagi manusia yang hendak mencapai kesempurnaan batin melalui pengamatan hidup di dunia. Jadi setelah menjalankan dasa yama brata, nah bagi kita yang ingin meningkatkan diri untuk memperoleh kesempurnaan batin atau untuk memperoleh moksa, kita harus melakukan 10 pegangan bagi manusia dalam pengamatan hidup di dunia. Jadi kita melakukan ya bercermin ke dalam ya, mengamati ke dalam diri kita ya, mengamati batin kita ya. Nah, adapun bagian-bagian dasa niyama brata ya ada yang pertama dana, itu pemberian makanan dan minuman. Yang kedua ijia, pemujaan kepada dewa dan leluhur. Yang ketiga tapa, pengekangan hawa nafsu. Yang keempat dhyana, memuja Tuhan. Yang kelima swadhyaya, mempelajari Weda. Yang keenam upastanigraha, pengekangan nafsu kelamin. Yang ketujuh brata, pengekangan nafsu makanan. Yang kedelapan upawasa, pengekangan diri. Yang kesembilan mona, pengendalian kata-kata. Yang ke-10 sanana atau pemujaan dalam bentuk trisandya. Jadi niyama brata lebih ke pengendalian batin atau pengamatan ke dalam diri, perenungan diri manusia untuk mewujudkan kesempurnaan batin atau moksa ya, kebahagiaan jasmani ya. Nah, jadi ajaran dasa yama brata ataupun dasa niyama brata tidak hanya kita pelajari dan tentu saja harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Jadi ada aplikasinya, ada wujud nyata yang bisa kita jalankan ya. Ya pengendalian dirinya ya, baik itu dari perkataan, pikiran atau perbuatan. Jadi bisa diwujudkan tadi ya ke-10 macam itu. Misalnya Andre Sangsio, kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, jadi kita hendaknya memikirkan orang lain atau makhluk lain. Jadi tidak egois ya. Kemudian ada Arjawa, kita jujur ataupun berterus terang ya, karena kata orang kan jujur adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia ya. Dengan jujur hidup kita menjadi lebih lapang atau ringan tanpa beban. Kemudian ada dhamma yang tahu diri atau pandai menahan diri atau pandai menasehati diri ya. Jadi karena seperti tadi hambatan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jadi dhamma kita berusaha untuk ya mampu menasehati diri kita ya.
Kemudian ada priti ya, perwujudan welas asih ya, tidak hanya manusia tetapi hewan ataupun tumbuhan juga perlu kita wujudkan ya. Ya dengan ya mungkin menghindari perilaku-perilaku yang bisa merugikan makhluk lain ya. Kemudian ahimsa ya, tidak membunuh atau menyakiti. Jadi banyak dasa yama brata yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan ini. Nah selanjutnya ya dasa niyama brata ya, misalnya dengan sanana atau trisandya yang kita rutin bersembahyang 3 kali sehari ya, pagi, siang atau malam ya, kita menjalankan trisandya itu sudah perwujudan sanana. Kemudian ada perayaan misalnya Siwaratri ya, kita melakukan mona ya, tidak berbicara atau pengendalian kata-kata ya, supaya kata-kata ini tidak keluar kata-kata yang kasar, kata-kata kotor atau kata-kata yang menyakiti. Kemudian ada upawasa, melakukan pengekangan diri ya, menahan diri ya, untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan dharma. Nah misalnya kemudian ada dana ya, pemberian makanan dan minuman. Dalam kondisi sekarang dana ini sangat diperlukan, jadi kalau kita memiliki rezeki yang lebih, ada baiknya kita berbagi dengan sesama. Kemudian ijia, kita melakukan pemujaan kepada dewa dan leluhur ya, kita melakukan persembahyangan di sangah merajan ya, itu dalam kaitannya pemujaan kepada dewa atau leluhur. Jadi dasa yama brata dan dasa niyama brata ini hendaknya tidak hanya kita pelajari, tapi mampu kita praktekkan atau terapkan dalam kehidupan sekarang secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya. Kemudian demikian pembelajaran kita. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari pengertiannya, dasa yama brata ini adalah 10 macam pengandalan diri secara lahir dan batin untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang berlandaskan pada dharma. Kemudian dasa niyama brata ini adalah 10 jenis pegangan yang bisa dipakai manusia yang hendak mencapai kesempurnaan batin melalui pengamatan hidup di dunia. Nah, dasa yama brata dan dasa niyama brata ini masing-masing memiliki 10 bagian. Nah, keajaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang yang meliputi pengendalian pikiran, perkataan atau perbuatan, sehingga terwujudlah tujuan agama Hindu, yaitu moksartam dan jagatita, kebahagiaan jasmani dan rohani ya. Nah demikian pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Nah kita tutup pembelajaran kita dengan mengaturkan para sakti. Om Santi 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 Om.